Selamat datang di channel YouTube saya. Untuk adik-adik, kali ini saya akan memberikan materi mengenai tumbuhan. Coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Sudah pernah belajar tentang rantai makanan? Ya, pasti sudah pernah ya. Nah, di sini tumbuhan berperan sebagai apa? Ya, berperan sebagai produsen yang menyediakan energi bagi organisme lainnya. Nah, tumbuhan ini adalah organisme yang mampu makanannya sendiri, atau kita sebut dengan proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis ini memerlukan cahaya matahari. Nah, bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Mari kita belajar bersama-sama. Oke, bagaimana proses pembuatan makanan pada tumbuhan atau nama lainnya adalah fotosintesis. Jadi, secara umum fotosintesis itu membutuhkan air dan karbon dioksida. Ya, dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil yang ada di tumbuhan, ia akan menghasilkan glukosa atau makanan itu dan oksigen. Nah, berikut adalah reaksi fotosintesis. Ya, proses fotosintesis pada tumbuhan mayoritas terjadi di bagian daun karena sel-sel pada daun memiliki banyak klorofil, yang mana klorofil ini peka terhadap cahaya matahari. Nah, klorofil ini terdapat pada organel sel yang kita sebut dengan kloroplas. Nah, berikut ini adalah struktur dari kloroplas. Memiliki membran luar, membran dalam, stroma, tilakoid, lumen, dan kumpulan dari tilakoid adalah granula. Berikut reaksi fotosintesis yang terjadi pada kloroplas. Terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama ialah reaksi terang yang terjadi di tilakoid dan reaksi gelap yang terjadi di stroma. Disebut reaksi terang karena reaksi ini membutuhkan cahaya matahari. Disebut reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya matahari. Pada reaksi terang dibutuhkan bahan berupa air. Kemudian hasil dari reaksi terang ialah gas oksigen, di mana gas oksigen ini yang kita hirup. Selanjutnya, untuk reaksi gelap membutuhkan bahan berupa CO2. Dan selain itu, di reaksi gelap juga menggunakan bahan berupa ATP dan NADPH yang terjadi di reaksi terang. Hasil dari reaksi gelap ini ialah glukosa. Berikut proses terjadinya reaksi terang yang ada pada tilakoid. Pada tilakoid terdapat suatu komponen yang mana dia peka terhadap cahaya matahari, berupa fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 akan menerima cahaya dengan panjang gelombang 700 dan fotosistem 2 menerima cahaya dengan panjang gelombang 680. Saat sinar matahari mengenai fotosistem 1 dan 2, maka terjadi eksitasi elektron atau elektronnya terlepas. Pada fotosistem 2, lepasnya elektron akan digantikan oleh elektron hasil dari pemecahan air atau fotolisis air dengan bantuan cahaya matahari. Fotolisis air ini akan menghasilkan gas oksigen yang nanti akan dikeluarkan menjadi produk fotosintesis. Elektron yang berpindah ke fotosistem 2 akan menstabilkan fotosistem 2 kembali. Sedangkan elektron yang sudah keluar dari fotosistem 2 akan ditransfer menuju ke fotosistem 1, karena di fotosistem 1 juga kehilangan elektronnya. Selama proses transfer elektron ini, terbentuklah ATP. Selanjutnya, elektron yang terlepas dari fotosistem 1
akan ditransport untuk membentuk NADPH. Jadi, pada proses reaksi terang ini terbentuk oksigen, ATP, dan NADPH. Ini merupakan proses reaksi terang bersifat non-siklik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reaksi terang siklik. Ini adalah gambar tentang reaksi terang siklik, di mana cahaya matahari atau foton yang mengenai fotosistem 1 mengakibatkan elektron keluar. Elektron ini akan melalui jalur transfer elektron sehingga menghasilkan ATP dan kembali lagi menuju ke fotosistem 1. Sehingga di fotosistem 1 ini hanya terbentuk ATP. Ini adalah tabel mengenai perbedaan reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik. Reaksi selanjutnya ialah reaksi gelap atau siklus Calvin. Siklus ini terjadi pada bagian stroma. Secara umum dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama fiksasi, kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Ya, berikut merupakan perbedaan mengenai reaksi terang dan reaksi gelap.